you do the best, tapi dalam kenyataannya yang kamu lakukan itu tidak pernah dihargai. Dan kemudian sejak saat itu kamu membuat keputusan di dalam dirimu bahwa kamu tidak akan melakukan sesuatu jika kamu tidak mendapat balasan. Sebentar, kalau seandainya kamu bilang itu harus adil begitu, kenapa kamu nggak berani melakukan sesuatu untuk Tuhan dan kemudian meminta balasan? Hai guys, selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader ya. Ini adalah mini video dari channel Be Delightful guys. Readingan singkat durasi sekitar 10-15 menit mengenai informasi yang perlu kamu ketahui untuk hari ini. Oke. Readingan ini akan bersifat general ya, bisa tentang apa saja, just take how it resonates guys. Bisa tentang karir kamu, bisa tentang keuangan kamu, bisa tentang romance juga, atau tentang another relationship ya guys. Aku bicara ke all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan readingan ini atau informasi yang akan segera aku sampaikan sebentar lagi ya. Kapanpun kamu melihat video ini, itu adalah waktu yang tepat untuk kamu mendengarkan pesannya, oke? Karena ini adalah mini video, jadi kita tidak akan buat kartu klarifikasi dan juga tidak akan ada video extended ya guys. Aku hanya akan ambil satu kartu oracle dan 5 kartu tarot. Namun demikian, aku akan berusaha untuk menyampaikan pesan dengan semaksimal mungkin, oke? Are you ready guys? Ready, ready, ready. Ayo kita lihat oracle apa untuk kamu untuk kesempatan kali ini. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangel, I call upon the Holy Spirit into this reading. Please bless this reading for all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Mini video for today. Thank you. Aku hanya akan ambil satu saja untuk oracle-nya guys, supaya kita bisa lihat clue atau petunjuk yang perlu kamu ketahui. Oke. Divine love. Aduh, baru yang pertama kita udah ngomongin tentang cinta-cintaan lagi. Aku tak baca captionnya dulu ya guys. When you offer everything to the divine with detachment, you begin a love affair with spirit. Divine love yang dimaksud di sini guys adalah mencintai universe atau mencintai Tuhan ya. When you offer everything to the divine, ketika kamu offer itu menawarkan ya everything semuanya ke Tuhan tanpa ada detachment. Detachment itu kayak gini guys, mengharapkan kembali, hanya memberi tak harap kembali, itu cinta cinta ibu kepada anaknya ya. Detachment itu ketika kita menawarkan sesuatu dan kemudian kita berharap respon atau ada imbalan atau umpan balik yang diberikan oleh orang yang kita tawari ya. Nah, jika kamu bisa berbuat seperti divine love, artinya ketika memberikan kepada Tuhan kita tidak berani dong yang mengharapkan kembali begitu. Kita hanya kayak membuka tangan dan kemudian bersiap untuk menerima apapun yang diberikan oleh Tuhan ya. Dan yang aku lihat di sini dengan munculnya kartu ini bukan hanya ke divine saja guys, walaupun judulnya adalah divine love begitu, tapi love is universal ya nggak sih? Maka saat ini ke siapapun juga, kalau kamu mau spread the love begitu, please with detachment ya, bukan dengan attachment. Jangan ada maksud terselubung, jangan ada niat-niat yang tersembunyi, tapi kamu spread the love atau menyebarkan cinta itu dengan keikhlasan dan ketulusan, sama seperti ketika kamu menyebarkan cinta kepada Tuhan, kamu tidak akan berani meminta balasan. Oke. Divine love katanya di sini ya. Beberapa di antara kalian yang akan resonate dengan readingan ini kemungkinan sedang melakukan sesuatu ke orang lain dan kemudian berharap dia akan membalaskan sesuatu juga ya.
Ya iyalah Rey, masa aku melakukan sesuatu ke seseorang terus aku nggak mengharapkan balasan apapun? Tentu saja ada. There's no free lunch katanya, tidak ada makan siang yang gratis. Oke lah. Terserah ke kamu ya. Tapi ini kan readingan tarot guys, dan readingan tarot itu akan selalu berisi nasihat yang ideal. Karena itulah tarot itu tidak dimasukkan ke sekolah guys. Karena nasihat idealnya itu silahkan kalau kamu mau adopsi atau mau pakai, dan silahkan juga kalau kamu tidak mau pakai ya. Tapi karena kamu datang ke sini melihat readingan tarot, mau nggak mau kamu harus mendengar penjelasan tentang nasihat yang ideal ini. Oke? Kita akan segera buka tarot untuk kamu guys. 5 kartu dari sini. Kartu pertama yang akan aku ambil adalah kartu yang nembak ya guys, istilahnya kartu yang pop up. Ini akan menjadi kayak kiblat untuk readingan kita ini ya. Oke. The Justice. Adil. Segala sesuatu harus bersifat adil Rey. Ketika aku memberikan sesuatu maka wajar dong kalau aku mengharapkan balasan. Karena di mana-mana dunia ini harus balance, harus seimbang. Oke, right. Tapi benar. Sebentar. Kalau seandainya kamu bilang itu harus adil begitu, kenapa kamu nggak berani melakukan sesuatu untuk Tuhan dan kemudian meminta balasan? Atau jangan-jangan ada yang berani begitu guys? Gimana kalau kita berdoa? Kita tuh berdoa biasanya minta begitu ya. Apakah kita pernah berdoa dan kemudian dengan memaksa bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita? Gue udah capek-capek nih Lord, please deh. God, gue ini udah sediain waktu buat berdoa ke lu gitu misalnya. Lu jangan sampai nggak dengar ya doa gue. Berani nggak sih guys bilang begitu? Enggak kan? The justice atau keadilan yang muncul di sini beberapa kali atau mungkin sering di antara kalian itu kayak melakukan sesuatu ke orang lain tapi malah dibalaskan dengan tidak sebagaimana mestinya ya. Kalian berbuat baik mungkin ke orang lain atau dengan ikhlas, dengan tulus membantu orang begitu, dan kemudian orang yang kalian bantu malah nggak tahu terima kasih. Halo Libra, kemungkinan besar kamu Libra. Dan kemudian sejak saat itu kamu membuat keputusan di dalam dirimu bahwa kamu tidak akan melakukan sesuatu jika kamu tidak mendapat balasan yang setimpal, yang seimbang, yang sepadan. You stop doing anything kalau itu tidak ada untungnya bagimu. Halo. Jadi kalau kalian merasa oh iya Rey, aku baru-baru ini melakukan atau membuat keputusan seperti itu, berarti pesan ini untuk kalian ya guys. Oke. Ada kekecewaan yang aku lihat di sini yang terjadi padamu di beberapa waktu sebelumnya hingga saat ini guys ya. Kamu masih berusaha untuk melupakan kekecewaan tersebut. You do the best. Tapi dalam kenyataannya yang kamu lakukan itu tidak pernah dihargai. You throw the last cup katanya guys. The Eight of Cups ini adalah membuang harapan terakhir. Ini ada mukanya tuh kayak malas deh gitu ya. Dan kemudian ini adalah cups atau simbol dari emotion terakhir yang sudah dibuang, ditumpahkan ya. Dan dari situlah kamu berjanji bahwa berikutnya kamu tidak akan dengan mudah memberikan sesuatu kalau kamu nggak bisa pastikan atau nggak bisa jamin bahwa yang kamu berikan itu akan dihargai atau dibalaskan dengan seimbang ya. Oke. Kamu nggak bisa menemukan tipe koneksi yang tepat seperti yang kamu harapkan ya, karena menurut kamu selalu saja ada kurangnya. Jadi tadi kan intinya adalah aku hanya akan memberi ketika aku bisa pastikan bahwa aku akan menerima yang sama. Dari kartu Four of Swords yang datang ini, kamu tidak menemukan tipe yang seperti itu, yang sama tepat, sama besarnya. Semuanya di dunia ini tentang pengorbanan guys ya. Prinsip ekonomi ingat, pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Itu juga berlaku di dunia ini ya. Tidak akan ada sama persis yang kamu berikan akan dibalaskan sama besarnya seperti yang kamu berikan ya. Yang kamu terima akan sama dibalaskan sama besarnya seperti yang kamu berikan. Gak akan ada yang seperti itu ya. Makanya just do you wanna do like you do it to God. Pernah dengar itu guys? Berikan atau lakukan apapun di dalam hidupmu seperti melakukannya untuk Tuhan. Dari situ nanti akan datang keikhlasan guys ya. Jadi misalnya kita membantu orang, kita nggak perlu melakukan itu untuk dia,
lakukan saja, karena memang Tuhan bilang manusia harus saling bantu, karena nanti suatu saat akan tiba waktunya kita membutuhkan bantuan. Jadi kamu akan membantu ke Tuhan, membantu orang untuk Tuhan, bukan untuk dia. Ya, jadi kamu akan detach. Kamu nggak akan berharap bahwa dia akan suatu saat akan membalas bantuanmu. No. Karena kamu akan tahu apapun yang kamu investasikan, kebaikan apapun yang kamu investasikan saat ini, semuanya akan diperhitungkan atau diingat dengan baik oleh Tuhan. Jadi kamu nggak berharap dari dia, tapi kamu akan menyerahkan semuanya ke Tuhan. Kayak begitu ya guys. Karena setiap kali kamu memberikan sesuatu ke orang lain, orang itu tidak akan pernah mampu membalaskan sama besarnya ke kamu. Kamu merasa ada aja yang kurang, kayak begitu guys. Oke. Untuk kalian yang masih tetap mempertahankan prinsip seperti ini guys, udah banyak masalah yang muncul ya dari beberapa waktu sebelumnya. Inilah biasanya orang-orang yang selalu salah menilai orang lain ya, atau yang merasa bahwa orang lain selalu mengecewakan dia, tidak pernah ada orang lain yang bisa memuaskan dia begitu. Karena biar bagaimanapun guys, standar kamu dengan standar orang lain pasti akan selalu beda. Pasti akan selalu beda. Cantiknya kamu versi A akan beda dengan cantiknya kamu versi B. A dan B ini bisa jadi bersaudara kandung, abang dan adik gitu ya. Dan kemudian mereka itu menilai kamu cantiknya dari sudut pandang yang berbeda. Tidak akan pernah ada sama persis seperti yang kamu inginkan. Kalau kamu masih tetap bersikeras dengan prinsip yang seperti ini, semakin hari kamu akan semakin sulit untuk bisa bergaul, let's say like that ya. Akan semakin sulit untuk bisa bersosialisasi. Kamu akan sulit untuk bisa memberikan dengan tulus, memberikan dengan ikhlas, membantu dengan ikhlas. Membantu itu akan seperti beban, kayak begitu guys. Karena kamu banyakkan analisanya tentang apa hal positif atau hal baik yang bisa kamu terima dari perbuatanmu atau dari bantuan yang kamu berikan. Dan itu akan sangat melelahkanmu guys, karena center of readingnya adalah the Four of Swords ya. Beberapa di antara kalian ya, untuk yang resonate dengan readingan ini kolektif, aku melihat semacam ikatan yang tidak kasat mata guys, antara kamu dengan seseorang atau antara kamu dengan pihak tertentu yang gak udeh-udehnya itu kayak gini. Ketika kamu doing something, kemudian berharap dia melakukan yang at least bisa kamu terima sebagai balasan yang masuk akal begitu, dan dia melakukan itu pun, dan dia juga ikut melakukan itu ke kamu dengan harapan kamu akan membalaskan hal yang sama. Dan ada ketidaktulusan di sini guys. Five of Wands ditambah dengan The Moon, yang aku lihat di sini orang-orang yang akan kamu temui atau yang kamu attract masuk ke dalam hidupmu adalah orang-orang yang tidak paham dengan arti ketulusan. Itu yang membuat kamu lelah. Itu akan membuat kamu lelah. Jadi saat ini kalau kamu ngerasa gak ada orang yang tulus sama aku, look at yourself ya. Kamu harus bercermin. Apa yang kamu berikan ke mereka, apa yang kamu spread ke mereka. Karena biasanya apa yang kita tebar ke semesta ini, semesta akan balaskan sama besarnya ke kita, dan energinya pun sama, identik kayak begitu ya. Dan itu bisa diwakilkan oleh orang-orang yang bertemu dengan kita atau yang berurusan dengan kita di dunia ini. Sering sekali kamu merasa kecewa guys, dengan siapapun itu, baik itu dengan sahabat kamu dikecewakan sahabat, dengan pacar kamu dikecewakan pacar, pasangan dikecewakan pasangan, bisa jadi dengan bos kamu mengecewakan kamu kayak gitu, anak buah kamu mengecewakan kamu begitu. Karena memang dari awal kamu tidak memahami arti kata ketulusan dalam sebuah relationship, ketulusan ya, purity dalam sebuah relationship. Oke. Jadi yang bisa aku sarankan di sini, yang mungkin akan coba kamu pahami, lakukan sesuatu bukan untuk orang lain, tapi lakukan untuk Tuhan. Sehingga kamu tidak perlu menimbang-nimbang atau menganalisa apa yang kira-kira bisa dilakukan orang tersebut untuk membalasnya kepadamu. Itu kan jauh lebih gampang untuk diterima akalmu, sehingga kamu tidak perlu kesulitan atau repot untuk mencari orang yang tepat yang perlu kamu bantu atau yang perlu mendapatkan kebaikanmu. Oke. Dan itu juga bisa membuat kamu jauh spread the love itu jauh lebih universal atau secara umum dan merata ya. Siapa saja nggak masalah mau dia bisa balas bantuan aku atau dia mau
mau dia nggak bisa balas nggak masalah, karena aku melakukan ini karena demi Tuhan. God ask me so. Tuhan yang menyuruh aku melakukan itu, makanya aku lakukan aja untuk Tuhan, beres. Nggak ada yang perlu aku pikirkan ke depannya, nggak ada yang perlu aku analisa ke depannya mengenai perbuatanku ini. Dan trust me guys, ya segala sesuatu akan diperhitungkan untuk kamu jika kamu berbuat seperti itu. Universe ini akan rugi guys kalau tidak membalas kebaikan manusia, ya nggak sih? Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kamu di mini video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di mini video berikutnya. Thank you very much guys. Dadah.